Sehubungan dengan perubahan status Pertalite dari jenis BBM umum menjadi jenis BBM khusus penugasan, pihak Pertamina memberlakukan peraturan larangan pembelian Pertalite menggunakan jerigen. Masyarakat yang tergabung dalam jaringan nasional relawan Anies Baswedan melakukan orasi di area Tulkujang. Orasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan sebagai kandidat presiden di pemilu di tahun 2024. Selamat pagi pemirsa, Buletin Vokasi kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar baru yang akan menemani pagi Anda. Di antaranya adalah kabar mengenai larangan pembelian Pertalite menggunakan jerigen oleh pihak Pertamina. Selain itu, kami juga akan menghadirkan informasi terkini lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Ani Dwi Tami, dan rekan saya, Fani Anggraini. Inilah Buletin Vokasi selengkapnya. Pada tanggal 6 April 2022, pihak Pertamina mengeluarkan surat keputusan yang menegaskan kepada SPBU, SPBUN, dan lembaga penyalur untuk melarang pembelian Pertalite menggunakan jerigen. Keputusan ini dibuat karena adanya perubahan status Pertalite menjadi jenis BBM khusus penugasan atau JBKP. Keputusan ini dibuat untuk mencegah kegiatan jual beli Pertalite secara eceran. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelayanan produk Pertalite melalui jerigen di SPBU atau SPBUN, maka akan diberikan sanksi atau pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Pertamina Putra Niaga. Sekarang kan Pertalite termasuk juga. Jadi ada 2 BBM yang disubsidi oleh pemerintah, Solar dan Pertalite. Dulu Solar ada premium, udah hilang Pertalite. Makanya nggak boleh, takutnya dijual belikan. Salah satu SPBU yang telah memperlakukan peraturan ini adalah SPBU Pertamina di kawasan Pajajaran, Kota Bogor. SPBU ini tidak lagi melayani pembelian Pertalite menggunakan jerigen. Karena letaknya yang berada di pusat kota, larangan ini memiliki pengaruh yang minim terhadap pembelian bahan bakar di SPBU Pajajaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah anggota jaringan nasional relawan Anies Baswedan melakukan orasi di kawasan Tulkujang, Bogor. Orasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi kandidat pada pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Dukungan terhadap pencalonan Anies Baswedan ditandai dengan penandatanganan naskah deklarasi di kawasan Tulkujang, Kota Bogor pada tanggal 7 April 2022. Ketua Jaringan Nasional Relawan Anies Baswedan, Irfan Fauzi Arif, mengatakan bahwa Anies Baswedan merupakan representatif yang sesuai dengan visi jaringan nasional. Jadi Ramadan inilah Ramadan bersejarah. Kami ingin membuat sejarah dengan mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk sama-sama mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Jaringan nasional yang baru saja dibentuk 1 minggu ini menyampaikan aspirasinya di kawasan Tulkujang. Hal ini dikarenakan Tulkujang merupakan salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Bogor. Tulkujang ini kita berharap dan berdoa Allah tetapkan dia sebagai satu sosok yang bisa membuat perubahan, kepercayaan, dan semangat untuk membangun Islam di Indonesia. Kabar tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Buletin Vokasi bersama saya, Ani Dwi Tami, dan rekan saya, Fani Anggraini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, senang sekali Buletin Vokasi kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar baru yang akan menemani siang Anda. Bersama saya, Fani Anggraini, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual dalam edisi April 2022. Semua telah kita rangkum dalam Buletin Vokasi.
libur panjang, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ bersama Polres Kabupaten dan Kota Bogor menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di kawasan Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor pada hari Rabu 13 April 2022. Sudah ada Kalila Zahra di Simpang Ciawi. Selamat siang Kalila, bagaimana kondisi saat ini di kawasan Simpang Ciawi? Baik, terima kasih Fani. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ini pada tanggal 13 April 2022 sedang diberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas oleh BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJ melakukan kegiatan ini di daerah Simpang Ciawi bersama Polres Kota dan Kabupaten Bogor, pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Jasa Marga. Rekayasa ini dilakukan untuk mengukur volume kendaraan serta mengumpulkan data-data dari kendaraan yang melalui daerah ini. Mengingat daerah ini merupakan salah satu jalan utama menuju wisata puncak dan merupakan jalan penghubung antara 3 kota, yaitu Kota Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Sukabumi. Selain itu, adanya angkot yang mengetem di kawasan ini merupakan salah satu penyimpangan yang akan ditertibkan oleh Dinas Perhubungan terkait. Jadi bagi Anda yang ingin melewati kawasan ini diharapkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Sekian dari saya, Khalila melaporkan dari Ciawi. Kepada Fani, saya kembalikan ke studio. Baik Khalila, terima kasih atas laporannya. Sekarang kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu mengingat adanya libur panjang akhir pekan pada saat ini, pantauan arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantau ramai. Lalu bagaimana kondisi di kawasan Simpang Gadok pada saat ini? Sekarang kita telah terhubung dengan Bunga yang bisa melaporkan situasi kejadian saat ini. Bagaimana Bunga situasi di kawasan Simpang Gadok pada saat ini? Ya, Fani, kondisi lalu lintas di kawasan Simpang Gadok saat ini terpantau ramai lancar dengan volume kendaraan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, semangat untuk menikmati long weekend yang akan datang sudah mulai terlihat. Hal ini diketahui dari banyaknya kendaraan yang berplat nomor dari luar kota Bogor. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang akan terjadi, Polres Kota Bogor memberlakukan sistem ganjil genap yang akan diselenggarakan selama 4 hari ke depan, yaitu tepatnya pada hari Kamis hingga hari Minggu yang akan datang. Sistem ganjil genap ini diberlakukan di 8 titik lokasi, yaitu di Simpang Gadok, Getol Ciawi, Sentul Utara, Belanova, Rainbow Hills, Pasir Angin, penutupan arus Bendungan, dan juga Cibanon. Saat ini tepat di belakang saya, arus lalu lintas menuju ke arah Puncak dan juga Cisarua terpantau ramai lancar, sementara untuk arah sebaliknya yaitu ke arah Bogor dan juga Jakarta terpantau lengang. Saya Bunga Istighfariani melaporkan dari Simpang Gadok. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya Bunga, langsung dari Simpang Gadok dan juga Simpang Ciawi. Sekian buletin vokasi kali ini, sampai jumpa di buletin vokasi selanjutnya. Saya Fani Anggraini beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Berapapun jarak yang Anda tempuh, tetap gunakan helm berstandar nasional saat berkendara demi keselamatan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, didukung oleh Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ani Diutami dalam program Buletin Vokasi. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk menengok museum ada di Kota Bogor. Salah satunya adalah Museum Perjuangan Bogor. Apakah museum juga ramai dikunjungi oleh masyarakat di kala liburan seperti ini? Mari kita simak berita selengkapnya.
Museum Perjuangan Bogor merupakan museum yang menggambarkan situasi negara Republik Indonesia di daerah eks-Karesidenan Bogor, Jawa Barat. Museum ini menceritakan suasana Bogor setelah proklamasi, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Gedung ini mulai dibangun di tahun 1879 milik seorang pengusaha Belanda yang bernama Wilhelm Gustav Wisner. Museum ini diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus tahun 1958 oleh Panglima Kodam III Siliwangi, Kolonel Raden Ahmad Kosasih. Selama 64 tahun berdiri, museum ini telah melakukan pergantian kepengurusan, di mana saat ini kepengurusan dipegang oleh seorang pria bernama Bapak Ben. Bapak Ben merupakan pengurus Museum Perjuangan Bogor sejak tahun 2016. Pak Ben sendiri merupakan seorang single fighter di museum ini. Bapak single fighter ya di sini karena bukan kena nggak ada staf karena waktu itu pandemi dan lain-lain. Jadi muat apa mereka datang ke sini juga. Sedangkan ini adalah yayasan, tidak ada bantuan dari pemerintah, kan mereka juga perlu makan, perlu apa. Jadi kalaupun ada pemasukan itu buat bayar listrik, bayar air, bayar itu. Museum Perjuangan Bogor memiliki sejarah tersendiri. Gedung ini merupakan gedung yang dihibahkan dari seorang dermawan pada tanggal 20 Mei 1958. Dulunya, museum ini digunakan sebagai tempat pergerakan nasional pada tahun 1935 dan tahun 1942 sebagai gudang oleh tentara Jepang untuk menyimpan barang-barang milik interniran Belanda. Di tahun 1945, gedung ini digunakan untuk menyambut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun menyimpan begitu banyak nilai sejarah, pemerintah Kota Bogor kurang memperhatikan kondisi serta sarana dan prasarana museum ini. Siapa yang memarahi? Yang ada juga dimarahin, mau ngapain ke sini? Kalau kita merasa menanam, jangan memetik. Supaya mau diambil alih apa ini kan tanahnya bukan yang pemerintah, bukan yang beli, ini hibah bagi seorang dermawan. Bersinergi aja, bantu aja, subsidi aja. Ya kan, tidak harus nanti yang Bapak kan nanti bisa jadi hotel ini nanti. Bapak punya bahasa yang agak ini ya, walaupun langit runtuh museum tetap utuh. Ya kan, itu aja ya kan, untuk pembelajaran generasi penerus. Jadi Bapak bisa bergerak sesuai dengan kemampuan aja. Ada yang peduli silakan ya, ada bodo amat, itu urusan masing-masing ya kan. Nah, makanya Bapak juga kalau lagi dalam keadaan normal maupun tidak kan ada kotak peduli ini di luar ini ya. Nah, Bapak suka kumpulkan. Antusiasme masyarakat untuk mengunjungi Museum Perjuangan terbilang rendah. Menurut Pak Ben, selama ia menjadi pengurus, hanya 20% pengunjung yang memiliki niat untuk berkunjung ke museum. 80% lainnya adalah siswa, mahasiswa, ataupun lembaga yang memiliki kepentingan seperti untuk pengambilan data penelitian ataupun tugas. Beralih informasi berikutnya. Belum lama ini Indonesia mengalami fenomena atau tren tanaman hias. Tanaman ini kembali viral sejak tahun 2019. Harga jual dari tanaman hias ini pun beragam, mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta. Apa sebenarnya yang menjadi daya tarik tanaman hias itu? Temukan jawabannya di tayangan berikut ini. Berbagai jenis tanaman menghiasi kebun di daerah Taman Sari, Kabupaten Bogor, yang merupakan kebun milik Irfan Rifai. Beliau adalah seorang penjual tanaman hias yang sudah berhasil menjual tanaman hias hingga ke luar negeri. Kali ini, tim Buletin Vokasi diberikan kesempatan untuk melihat tanaman hias yang diperjualbelikan olehnya. Pria yang biasa disapa Bang Irfan ini mengaku bahwa para penggemar tanaman hias biasanya membeli untuk mempercantik rumah atau halaman yang mereka miliki. Selain itu, pada saat ini tanaman hias juga memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga
tidak heran jika banyak orang yang menjadikan tanaman hias ini menjadi sumber mata pencaharian. Tanaman yang dijual dibanderol dengan harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Seperti tanaman jenis Anthurium red crystallium dibanderol dengan harga 15 juta rupiah. Nah, untuk jenis yang satu ini dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Namanya Syngonium strawberry ice, berasal dari Jepang dan terhitung langka. Walaupun memiliki harga yang fantastis, tanaman tersebut merupakan tanaman yang paling banyak dicari oleh penggemarnya. Pada umumnya orang-orang senang tanaman hias itu lebih ke jenis aroid. Aroid itu sejenisnya seperti ya anthurium seperti kayak gini ya, philodendron gitu. Cuman untuk saat ini mulai di tahun 2022 sedikit berkurang, lebih ke arahnya ke kayak tanaman-tanaman hutan, lebih ke spesies lah. Uniknya, tanaman hias mengalami peningkatan harga setiap bertambahnya helai daun yang tumbuh. Meskipun demikian, tidak menghilangkan minat para pencinta tanaman hias. Untuk merawat tanaman hias ini terbilang cukup sederhana. Dengan menggunakan media yang tepat dan menyiram tanaman dengan rutin dapat membantu proses pertumbuhan tanaman. Namun, ketika menyiram tanaman jangan terlalu banyak air karena akan membuat tanaman menjadi cepat busuk. Selain itu, Anda dapat memberikan obat antibakteri agar tanaman tetap sehat dan terawat. Kemudian, untuk tanaman indoor, keluarkan tanaman secara teratur agar mendapatkan sinar matahari. Perhatikan kelembaban tanaman dan selalu membersihkan tanaman dari debu atau kotoran secara teratur. Karena debu dapat menghambat proses fotosintesis tanaman dan juga pertumbuhan tanaman. Tim Buletin Vokasi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Siapa sangka aksesoris otomotif dapat menjadi sumber penghasilan ratusan juta setiap bulannya. Berawal dari sebuah hobi, anak muda ini menjadikan hobinya sebagai sumber mata pencahariannya. Bagaimana kisah simpatiknya? Hari ini kami telah menyiapkan sosok inspiratif bagi Anda yang ingin memulai bisnis di masa muda. Berikut informasi selengkapnya. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Bang B itu memulai bisnisnya saat ia duduk di bangku kuliah. Merasa tidak enak karena masih bergantung kepada orang tua, Bang Embe memutuskan untuk mencari sumber penghasilannya sendiri. Kemudian lahirlah Official Content. Hasil jerih payahnya membuka usaha dengan menyeimbangkan kuliah dan bisnisnya. Meskipun begitu, perjalanannya dalam membangun usahanya tidak selalu lancar. Ada berbagai rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari sulitnya mencari pelanggan hingga harus menanggung kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidki Ramadan, bisa dipanggil Embe. Saya usaha di bidang otomotif seperti peralatan kendaraan bermotor yang bermerek Kontin. Lebih tepatnya Official Kontin Bogor, yang beralamat di sekarang pindah ke perumahan Ciparigi Indah Blok C nomor 5. Awalnya kan karena ayah saya pensiun, jadi kakak saya belum kerja, saya masih kuliah, saya bingung kan buat nyari dana buat kuliah kan. Nah, jadi saya memanfaatkan uang pensiun dari ayah saya pinjam untuk membuka usaha ini. Dan kebetulan owner CEO pusatnya itu teman dekat saya, satu klub motor, jadi saya meminta izin untuk buka store resmi di Bogor dan alhamdulillah berjalan selama 5 tahun ini. Karena basic saya itu kan dari klub motor, dari sebuah komunitas
kenal banyak dengan orang-orang komunitas motor, klub motor. Jadi saya melihat ini pasarnya bagus untuk anak-anak touring dan buat harian pun bisa. Jadi saya memilih sesuai hobi saya aja jadinya. Kini, Bang Embe berhasil mendirikan dan mempertahankan usaha miliknya. Selama ia merintis, ia menemukan banyak hal yang berarti bagi dirinya. Tidak hanya itu, ia juga memiliki teman-teman baru, pengalaman baru, hingga pelajaran berharga. Bang Embe juga memberikan pesan kepada para anak muda agar berani dan jangan takut ketika memulai berbisnis. Jadi mahasiswa ya seru-seru aja sih. Di kalangan teman juga ada yang mendukung, ada yang mencaci maki juga, ada yang iri. Karena saya umur segini udah punya usaha, sebenarnya semuanya bisa asal ada kemauan. Jadi mau usaha apapun itu pasti kalau dijalanin pasti sukses. Sempat ada, jadi karena saya molor selama 2 semester, saya cuti, saya lebih fokus ke usaha karena buat nyetabilin si usaha saya dulu, karena dulu belum ada pegawai, saya merintis sendiri. Jadi saya tinggalin kuliah dulu, cuti 2 semester. Nah selama udah stabil, udah ada pegawai, udah bisa tinggal, saya baru kuliah lagi. Rintangannya ya di saat pasar sepi, kita harus memutar otak 180 derajat untuk namanya nyari pasar lagi untuk mempromosikannya. Jadi saya minta bantuan teman-teman juga untuk kasih masukan marketing apa yang cocok untuk di saat pasar lagi kacau begini, apalagi saat pandemi kan omset menurun drastis pokoknya. Kendalanya cuman di pasar sih, soalnya kan jaket itu nggak semua orang tiap hari beli. Jadi ada yang bisa 4 tahun baru beli lagi, ada yang setahun sekali baru beli lagi. Ada juga sih yang hobi ngumpulin gitu, jadi buat harian, buat touring dia beda-beda jaketnya. Sempet saya itu pernah rugi sebesar 140 juta karena barang hilang. Di situ saya udah, saya gagal nih buat ngerintis usaha ini. Tapi dikit-dikit saya ngumpulin, karena masih ada uang yang sisa yang tahun-tahun kemarin saya buka, saya perlahan-lahan nyicil untuk gantiin barang semuanya. Alhamdulillah sekarang udah jalan lancar lagi selama 2 tahun ini. Karena tuntutan sih ya, jadi saya udah kuliah kacau, saya merasa jadi beban orang tua kan. Di satu sisi saya juga agak malu kalau saya gagal di tengah jalan, terutama sama CEO-nya ini, karena teman dekat saya. Jadi kalau saya berhenti di sini, saya merasa gagal banget gitu. Yang paling unik itu pas ya emang di toko tuh sistemnya nggak ada yang hedon-hedonan ya. Jadi semuanya rata, gembel ya semuanya. Saya pernah ngopi duaan sama teman saya di depan, ngebayangin makanan gitu, lapar kan seharian belum makan, curhat pengen makan, tiba-tiba ada motor, lempernya jatuh 1 dus, brak, otomatis saya refleks. Han, lemper Han, masih anget be, lari. Itu ya Pak, saya gitu. Pengalaman gembel-gembel ria bersama teman-teman itu. Jangan main-main sih kalau usaha. Jangan lu maju mundur, nggak boleh itu. Lu mau bisnis ini, lu merasa ragu, tapi lu pengen nyoba, tetap aja lu lakuin, harus lakuin. Karena rezeki ada yang ngatur. Pelajaran yang diambil itu kalau mau usaha bisnis, jangan bilang gue takut buat ngejalaninnya. Mau apapun itu tetap jalanin dan harus fokus. Jadi nggak bisa lu main-main dalam masalah bisnis. Dari saat lu mau main, lu nggak bisa dicampur dengan bisnis. Jadi lu harus fokus. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya, Ani Dwi Tami beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.